Sungguhnya harta seseorang, yaitu harta yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hartanya yang hakikatnya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، أي أن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته على هذا المال الخزانة والحفظ. لكن الذي ينفق المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة. أما إذا لم ينفق فإنه سيكون من نصيب الورثة وحظهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis kedua dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia sukai baginya, lebih dia sukai. Maka Nabi SAW berkata, fa inna malahu ma qaddam. Sungguhnya hartanya yaitu yang dia infakkan, wa mala warithihi ma akhar. Adapun harta ahli warisnya yaitu harta yang dia simpan, tidak dia infakkan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan. Dan sungguhnya seorang yang berinfak, yang bersedekah, dialah yang sungguhnya mengambil manfaat benar-benar dari hartanya. Dia mengambil manfaat dari hartanya di dunia dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya tersebut, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tidak dia infakkan, sungguhnya tidak dia manfaatkan harta tersebut. Manfaat harta tersebut akan kembali kepada ahli warisnya, bukan kepada dia. Dalam hadis ini ada pembenaran atau pembetulan ya terhadap kesalahpahaman yang beredar di kalangan masyarakat. Yes. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya harta yang dia miliki adalah harta yang dia simpan. Ini pemahaman sebagian masyarakat. Oleh karenanya Nabi SAW bertanya, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kita kecuali dia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, fa inna malahu ma qaddam. Sungguhnya harta seseorang yaitu harta yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hartanya yang hakikatnya harta yang dia ambil manfaat dari harta tersebut di dunia maupun di akhirat. Wa mala warithihi ma akhar. Adapun harta yang dia simpan, yang tidak dia infakkan adalah harta ahli warisnya. Seorang tatkala berinfak dengan hartanya, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Adapun jika dia tidak menginfakkan hartanya, maka harta tersebut akan berpindah ke ahli warisnya.
Ya, sehingga apa yang dia lakukan selama ini dia simpan hartanya, sungguhnya hanya dia kumpulkan di berangkasnya, dia kumpulkan di gudangnya, sementara dia tidak mengambil manfaat dari harta tersebut. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut yang dia infakkan itulah harta dia yang sungguhnya, yang dia akan rasakan manfaatnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.